Halo semuanya, dalam video ini kita akan mengulas bersama mengenai pajak penghasilan final atau PPh final. Sudahkah kalian mengetahui apa itu? Yuk mari kita simak bersama. Istilah pajak penghasilan final digunakan untuk menggambarkan penghasilan yang dikenakan withholding tax dan tidak termasuk penghasilan yang diperhitungkan dalam perhitungan pajak dengan tarif progresif. Masuk ke bagian pertama yaitu objek pajak. Karena bersifat final, jadi tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain dalam SPT tahunan. Selain itu, biaya untuk menghasilkan, menagih, dan memelihara penghasilan final tidak dapat dikurangkan. Dan untuk PPh final yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan. Oke, jenis objek pajak final, bunga deposito, dan tabungan lainnya. Subjek pemotongan wajib pajak orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan. Pemotong pajak bank atau lembaga keuangan yang membayar atau menerbitkan bunga kepada wajib pajak. Tarif pajak yaitu 20% final. Masuk ke poin nomor 2, bunga diskonto, obligasi, dan surat utang negara. Subjek pemotongannya adalah wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Pemotong pajaknya bank, lembaga keuangan, atau penerbit obligasi yang melakukan pembayaran. Tarif pajaknya 15% untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap, 20% untuk wajib pajak luar negeri, atau sesuai tarif P3B. Pengecualiannya, pajak ini bersifat final, tidak dapat dikreditkan, dan tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lainnya di SPT tahunan. Selanjutnya bunga simpanan koperasi. Yang pertama, subjek pemotongnya adalah anggota koperasi yang mendapatkan bunga dari simpanan koperasi. Kemudian untuk pemotong pajaknya itu koperasi juga sebagai pihak yang memberikan simpanan atau bagi hasil. Dan tarif pajaknya itu senilai 10% untuk bunga simpanan di atas 240.000 per bulan. Pada objek PPh final pasal 4 ayat 2, penghasilan atas transaksi saham terdapat 3 jenis. Pertama, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dengan subjek pajak WPOPDN dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto dividen. Kedua, penjualan saham di bursa efek dengan subjek pajak WPDN serta WPLN dikenai pajak sebesar 0,1% dari nilai transaksi penjualan saham bruto. Ketiga, pengalihan saham oleh perusahaan modal Ventura dikenai tarif 0,5% dari nilai transaksi penjualan atau pengalihan saham bruto. Selanjutnya masuk ke transaksi derivatif di bursa efek. Untuk subjek pemotongan berupa wajib pajak dalam negeri dan badan usaha tetap yang melakukan transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa efek. Untuk pemotongan pajak bisa dari bursa efek atau perusahaan yang memfasilitasi perdagangan derivatif. Dan untuk tarif pajaknya sendiri sebesar 2,5% dari laba bersih yang diperoleh dari transaksi derivatif. Selanjutnya, hadiah undian. Subjek pemotongan orang pribadi atau badan yang menerima hadiah undian. Pemotong pajak, penyelenggara undian yang bertanggung jawab pemotong pajak. Tarif pajak 25% final dari nilai bruto hadiah. Nomor 7, penghasilan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek potongnya penerima penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Pemotong pajaknya badan yang melakukan pembayaran atau pihak yang mengalihkan hak. Tarif pajaknya 2,5% dari jumlah bruto pengalihan, 1% untuk pengalihan rumah sederhana, 0% untuk pengalihan kepada pemerintah, BUMN, dan BUMD. Pajak bersifat final, ada pengecualian untuk orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP. Selanjutnya, pajak penghasilan mengenai persewaan tanah dan atau bangunan. Subjek pemotongan ini merupakan orang pribadi ataupun badan yang menerima penghasilan dari transaksi sewa tanah dan atau bangunan. Untuk pemotong pajaknya dilakukan oleh pihak penyewa yang merupakan wajib pajak badan seperti perusahaan, organisasi, atau pemerintah. Tarif pajaknya sebesar 10% dari jumlah bruto nilai persewaannya. Kemudian yang ke-9 ada jasa konstruksi. Subjek dalam jasa konstruksi ini adalah penyedia jasa baik orang pribadi atau badan, sementara pemotongnya adalah pengguna jasa. Masing-masing jenis jasa ini memiliki tarif yang berbeda-beda tergantung pada kualifikasi usahanya. Seperti pada jasa pelaksana, untuk usaha kecil dikenakan tarif 2%, sedangkan untuk usaha tanpa kualifikasi tarifnya adalah 4%. Kemudian pada jasa perencanaan, usaha yang memiliki kualifikasi dikenakan tarif 4%, sementara yang tidak memiliki kualifikasi dikenakan tarif 6%. Tarif ini juga berlaku untuk jasa konsultasi, pekerjaan terintegrasi, dan jenis pekerjaan lainnya. Tarif pemotongan ini diambil dari jumlah pembayaran yang merupakan bagian dari nilai kontrak dan angka-angka ini belum termasuk PPN yang juga akan diperhitungkan dalam kewajiban pajak sektor konstruksi. Oke, yang selanjutnya ada ketentuan pelaporan dan penyimpanan.
Untuk batas sektor PPh final harus disetor ke bank, persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran penghasilan. Kemudian untuk batas lapor, laporan pemotongan dan penyetoran PPh itu harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah pembayaran penghasilan. Dan untuk dokumen yang dilampirkan itu berupa surat setoran pajak lembar ketiga dan bukti pemotongan PPh.